Marcelindri Budetami dari kelas 2B dengan NIM 471-2012-4191. Di sini saya akan membahas tentang game online dan perubahan pola komunikasi generasi Z. Dan latar belakangnya itu ada satu, generasi Gen Z tumbuh di era internet, perangkat digital, media sosial, dan game online. Yang kedua, game online bukan sekedar hiburan, tapi ruang sosial tempat mereka membentuk identitas, komunitas, bahasa, dan simbol komunikasi yang baru. Yang ketiga, komunikasi jadi lebih singkat, padat, dan penuh istilah khusus dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Dan di sini juga ada masalahnya. Yang pertama, generasi Gen Z lebih sering berkomunikasi lewat gadget dibandingkan tatap muka. Yang kedua, kemampuan membaca ekspresi bahasa tubuh dan emosinya menurun. Yang ketiga, intensitas bermain tinggi bisa memicu frustasi, agresivitas, bahkan kecanduan. Yang keempat, bahasa sehari-hari terpengaruh istilah game atau komunikasi singkat tapi dangkal. Yang kelima, dampak kesehatan mental seperti gangguan tidur, cemas, depresi ringan. Dan apa sih penyebab utamanya? Yaitu satu, durasi bermain panjang bisa menyebabkan interaksi nyata berkurang. Yang kedua, bahasa khas game terbawa ke percakapan sehari-hari. Yang ketiga, emosi aktivitas menang atau kalah itu terbawa ke kehidupan nyata. Dan yang keempat itu kecanduan game atau bisa mengabaikan aktivitas sosial lainnya. Dan di sini juga ada analisis, yaitu ada positif, yaitu melatih kerjasama, strategi komunikasi cepat, memperluas wawasan lintas budaya. Dan negatifnya, itu menurunnya kualitas komunikasi tatap muka, dominasi komunitas virtual. Dan bahasanya itu muncul istilah digital atau kesenjangan antara generasi. Terus ada budaya digital, identitas sosial banyak dibentuk lewat dunia nyata. Dan apa sih solusinya? Yaitu satu, literasi digital atau generasi Gen Z harus bijak menggunakan teknologi. Yang kedua, peran orang tua dan guru membatasi waktu bermain, mendampingi anak. Dan ketiga, dorong aktivitas nyata seperti olahraga, seni, organisasi. Terus ada kebijakan dari pemerintah dan sekolah seperti kampanye literasi digital, pembatasan jam main. Yang keenam, itu ada pembahasan dan kesimpulan. Game online telah mengubah pola komunikasi generasi Z dari tatap muka ke virtual. Yang kedua, bahasa dan budaya digital membentuk cara interaksi sehari-hari. Dan yang ketiga, dampak gandanya ada sisi positif tapi juga risiko pada komunikasi nyata dan kesehatan mental. Dan yang terakhir, tantangan ke depannya yaitu bisa menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan sosial nyata. Mungkin itu saja dari saya tentang pembahasan game online dan komunikasi generasi Gen Z. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dari saya. Terima kasih.